Lampu pijar kecil di meja kerja Wulan bersinar hangat, menerangi tumpukan desain grafis yang harus diselesaikan malam itu. Jari-jarinya yang cekatan menari di atas mouse dengan ritme lelah yang khas dari seorang wanita yang telah belajar bahwa martabat tidak bisa dibeli, melainkan harus diperjuangkan setiap hari. Usianya genap 40 tahun, dan setahun setelah perceraiannya memilukan, Wulan telah mengukir kembali hidupnya di sebuah apartemen kecil berlantai 3 yang ia sewa di pinggiran kota. Ia meninggalkan rumah mewah, mobil-mobil mahal, dan nama keluarga besar Bima. Yang ia bawa hanyalah Rian dan harga diri yang utuh, walaupun terkoyak. Perceraian itu bukanlah hasil pertengkaran, melainkan pengakuan dingin Bima setahun yang lalu. Bima, mantan suaminya, yang karirnya melesat berkat dukungan finansial dan emosional Wulan, tiba-tiba merasa Wulan tidak lagi sepadan dengan status barunya. Bima membutuhkan pasangan yang lebih representatif di kalangan sosial elit. Sosok itu ditemukan dalam diri Santi, wanita muda yang kaya, flamboyan, dan, ironisnya, menggunakan kecantikannya untuk menawar harga sebuah keluarga. Wulan menyebutnya pelakor murahan bukan karena penampilannya, tetapi karena betapa murahnya ia menjual dirinya hanya untuk menggantikan tempatnya, dan betapa murahnya pula Bima menjual janji suci mereka. Finishing touch untuk logo kedai kopi ini, dan ibu bisa istirahat, gumam Wulan pada dirinya sendiri. Ia melirik ke sudut ruangan di mana Rian sedang duduk di kursi belajar, dikelilingi buku-buku tebal. Rian, putra sematawayangnya, kini telah beranjak remaja. Pada usia 14 tahun, Rian memiliki tinggi yang melampaui teman-teman sekelasnya dan sorot mata yang dingin, terlalu dewasa untuk anak seusianya. Rian adalah cerminan yang menyakitkan sekaligus penyembuh bagi Wulan. Wajahnya adalah perpaduan sempurna antara Bima yang tampan dan Wulan yang anggun, tetapi jiwa anak itu sepenuhnya milik Wulan. Sejak perceraian, Rian berubah. Ia menjadi sangat protektif, nyaris posesif, terhadap ibunya. Ia tak pernah lagi bertanya tentang ayahnya, tak pernah lagi ingin bertemu, dan selalu menolak setiap tawaran nafkah lebih dari Bima. Rian memandang pengkhianatan Bima sebagai luka yang tak termaafkan pada ibunya. Kebenciannya bukanlah ledakan emosi remaja, melainkan sesuatu yang terpendam, dingin, dan berbahaya. Pukul 10 malam, Rian menutup buku fisikanya. Ia berjalan ke dapur, membuatkan teh chamomile untuk Wulan. Itu adalah ritual malam mereka. "Sudah selesai, Bu?" tanya Rian, suaranya tenang, serak, khas remaja. Wulan tersenyum tipis. "Hampir, sayang. Terima kasih untuk tehnya." Saat Rian kembali dari dapur, matanya menangkap sesuatu yang tergeletak di atas tumpukan surat di dekat pintu. Sebuah amplop tebal berwarna emas matte, dengan inisial BS di segelnya yang mewah. Amplop itu diselipkan secara personal oleh kurir, bukan dikirim melalui pos biasa. Wulan, yang baru menyadarinya, sontak menegang. Ia tahu apa isinya, dan tangannya bergerak cepat untuk meraihnya dan menyembunyikannya. "Apa itu, Bu?" tanya Rian, nada suaranya datar, tetapi pandangannya tajam mengunci amplop tersebut. "Bukan apa-apa, Rian. Hanya surat tidak penting," jawab Wulan, mencoba terdengar santai, tetapi ia gagal total. Jelas sekali ia gugup. Rian bergerak lebih cepat. Ia mengambil amplop itu dari tangan ibunya. Begitu ia melihat cetakan inisial BS yang rumit dan timbul, kerutan muncul di dahinya. "Bima dan Santi," katanya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Ia membolak-balik amplop itu, merasakan ketebalan kertasnya yang mahal. Tanpa ragu, ia merobek segelnya dan menarik kartu undangan di dalamnya. Wulan hanya bisa melihat, terdiam.
Ini adalah pertama kalinya ia melihat Rian menunjukkan kemarahan secara fisik sejak perceraian, meskipun kemarahan itu terkandung dalam gerakan yang terkontrol dan dingin. Rian membaca undangan itu dalam diam. Matanya bergerak cepat, menyerap detail lokasi, tanggal, 2 minggu lagi, dan betapa megahnya acara itu akan diselenggarakan. Wajahnya menjadi seperti topeng. Tak ada kesedihan, tak ada amarah yang membara, hanya kekosongan yang menakutkan. Pesta yang mahal, komentar Rian, suaranya rendah. Hotel bintang 5, resepsi untuk 500 tamu, tema Fairy Tale of the New Beginning. Ia mengucapkan judul tema itu dengan jijik yang hampir tidak terdengar. Wulan mendekat, perlahan meraih tangan Rian. Buang saja, nak. Kita tidak perlu terganggu. Kita punya kehidupan sendiri yang harus kita bangun, lebih berharga daripada semua sandiwara ini. Rian menoleh, dan Wulan terkejut melihat tekad yang menyala-nyala di mata putranya, tekad yang persis seperti yang sering ia gunakan untuk memotivasi dirinya sendiri. Tidak, Bu, kata Rian, suaranya kini tegas, bukan lagi suara anak laki-laki. Kita tidak akan membuangnya. Ia melipat undangan itu dengan rapi, seolah itu adalah dokumen penting yang harus diarsipkan. Kita harus datang, Rian melanjutkan, menatap lurus ke mata Wulan. Ayah ingin menunjukkan kepada dunia bahwa ia telah berhasil mendapatkan kebahagiaan barunya yang mahal. Ia ingin membersihkan namanya dari bayang-bayang kegagalan masa lalu. Wulan menggeleng. Untuk apa, Rian? Hanya akan menyakiti kita. Kita sudah memenangkan martabat kita saat kita berjalan keluar dari rumah itu. Martabat tidak berarti apa-apa jika ayah dan wanita itu merasa mereka menang, merasa mereka berhasil menghapus kita dari sejarahnya, bantah Rian, suaranya mulai bergetar karena emosi yang tertahan. Ia memegang tangan Wulan, cengkeramannya kuat. Kita datang, Bu. Kita akan masuk ke aula itu. Kita tunjukkan bahwa meskipun ayah mengkhianati kita tidak hancur. Kita tunjukkan pada semua orang, terutama ayah, bahwa anak laki-laki yang ia tinggalkan kini berdiri tegak di samping ibu yang ia sia-siakan. Wulan menatap putranya, melihat bukan lagi anak kecil, melainkan seorang pria muda yang siap membela kehormatan keluarganya. Rian tidak meminta keributan, ia meminta pengakuan atas keberadaan mereka. Ia meminta validasi bahwa mereka masih ada dan baik-baik saja, bahkan setelah ditinggalkan demi pelakor murahan yang membeli status. Air mata yang telah lama ia tahan, kini mendesak keluar dari mata Wulan. Itu bukan air mata kesedihan, melainkan kebanggaan dan penyerahan diri. Baiklah, nak, bisik Wulan, mengusap air matanya. Kita datang. Sebuah senyum kecil, dingin, dan penuh tekad muncul di bibir Rian. Malam itu, bukan hanya sebuah keputusan yang dibuat, tetapi sebuah aliansi terjalin. Aliansi ibu dan anak, yang siap menghadapi masa lalu mereka demi mengklaim kembali masa depan mereka. Rian melepaskan tangan Wulan dan berjalan kembali ke mejanya, tetapi kali ini, ia tidak meraih buku fisika. Ia meraih buku catatan kosong. Misi mereka dimulai. Malam itu, setelah Rian kembali ke mejanya dengan buku catatan kosong, keheningan di apartemen kecil mereka terasa jauh lebih berat daripada malam-malam sebelumnya. Keputusan untuk menghadiri pernikahan Bima bukanlah keputusan biasa. Itu adalah deklarasi perang yang dilakukan dengan selembar undangan elegan. Wulan tidak bisa tidur. Ia memandangi siluet Rian yang kini tidur pulas, dan rasa takut mulai menjalar. Bukan rasa takut akan Bima, tetapi takut akan keributan dan malu. Wulan telah menghabiskan setahun terakhir membangun kembali fondasi dirinya yang hancur. Ia memilih jalan sunyi, menjaga martabat,
dan bekerja keras. Memasuki aula pernikahan mantan suaminya bersama wanita yang telah merusak keluarganya, terasa seperti sengaja menjatuhkan diri ke dalam lubang api lagi. Apakah ini benar, Nak? Apakah ibu melakukan ini demi martabat atau demi ego yang terluka? Bisik Wulan pada dirinya sendiri. Keesokan paginya, Wulan mencoba berbicara dengan Rian saat mereka sarapan sederhana. Rian, Wulan memulai meletakkan sendoknya. Ibu memikirkan lagi keputusan kita semalam. Bukankah lebih baik jika kita mengabaikan saja? Membiarkan mereka dengan kehidupan barunya, dan kita fokus pada kehidupan kita? Rian berhenti mengunyah rotinya. Ia menatap ibunya, matanya menunjukkan kedewasaan yang seringkali membuat Wulan lupa bahwa ia berhadapan dengan remaja berusia 14 tahun. Bu, mengabaikan berarti kita menerima narasi mereka, bahwa kita sudah tidak relevan, bahwa kita adalah masa lalu yang harus disembunyikan. Martabat bukan tentang bersembunyi. Martabat adalah tentang berdiri tegak di tengah badai, tanpa gentar, jawab Rian, mengutip filosofi yang sering Wulan ajarkan padanya. Tetapi ibu tidak ingin ada drama, Rian. Tidak ada keributan. Ibu tidak ingin menumpahkan amarah di hadapan publik, Wulan memohon. Rian tersenyum, sebuah senyuman tipis yang hampir tidak mencapai matanya. Tidak akan ada amarah, Bu. Hanya kejujuran. Kita tidak akan berteriak. Kita tidak akan merusak barang. Kita akan datang, dilihat, dan pergi. Kita hanya akan hadir sebagai bukti hidup bahwa keluarga yang ia buang itu tidak mati. Dan satu hal lagi. Rian mencondongkan tubuhnya ke depan, suaranya merendah. Hadiah yang akan saya berikan kepada ayah bukan kemarahan, Bu. Itu adalah penyesalan. Dan penyesalan itu jauh lebih menyakitkan daripada kemarahan sesaat. Wulan menelan ludah. Ia tahu Rian cerdas, terlalu cerdas untuk usianya. Ia melihat ada rencana yang jauh lebih dalam dan dingin di benak putranya. Kata-kata Rian memutus kekhawatiran Wulan. Ia menyadari, ini bukan lagi tentang balas dendam yang kasar, melainkan tentang penegasan kebenaran. Mereka akan datang dengan martabat sebagai satu-satunya senjata mereka. 2 minggu sebelum hari H, Rian tenggelam dalam aktivitas barunya, menulis. Buku catatan kosong itu kini penuh dengan coretan, revisi, dan garis-garis yang dicoret. Rian melakukannya dengan sangat rahasia. Setiap kali Wulan mendekat, Rian akan menutup buku itu, hanya menyisakan senyuman misterius. Apa yang kamu tulis di sana, Tuan Rahasia? Goda Wulan suatu sore. Resensi buku, Bu, jawab Rian cepat. Buku yang sangat mahal harganya, tetapi ternyata isinya kosong. Wulan mengerti. Itu adalah metafora untuk pernikahan Bima dan Santi. Ia memilih untuk tidak mendesak, menghormati privasi Rian. Ia tahu bahwa Rian, dengan kecerdasannya, sedang memproses trauma dengan cara yang sangat matang, mengubah rasa sakit menjadi kata-kata yang terstruktur dan tajam. Sementara Rian sibuk dengan rencananya, Wulan fokus pada persiapan taktis yang lain, penampilan. Kita tidak perlu yang baru, Rian. Pakaian yang bersih dan pantas sudah cukup, kata Wulan saat mereka melewati sebuah butik mewah. Salah, Bu, koreksi Rian, menarik lengan ibunya. Kita tidak butuh yang mewah. Tapi kita butuh yang berkelas. Mewah itu bisa dibeli oleh ayah dan Santi. Kelas dan martabat, itu yang tidak mereka miliki. Rian menyeret Wulan ke sebuah butik kecil milik sahabat lama Wulan, tempat yang dikenal karena desainnya yang elegan dan timeless, tidak mengikuti tren yang mencolok.
Wulan memilih gaun panjang berwarna navy blue dengan potongan sederhana dan jahitan yang sempurna. Gaun itu tidak memiliki payet, berlian, atau belahan tinggi, tetapi memancarkan aura ketenangan dan kekuatan. Ia menolak memakai perhiasan mahal Bima yang masih tersimpan rapi di brankas. Ia hanya mengenakan kalung liontin sederhana peninggalan ibunya yang melambangkan akar dan ketulusan. Gaun ini seperti ibu, kata Rian sambil tersenyum bangga. Tenang, tetapi tak tergoyahkan. Untuk Rian sendiri, ia memilih setelan jas abu-abu gelap dengan dasi kupu-kupu berwarna senada. Ia menolak setelan jas yang dibelikan Bima saat ulang tahunnya yang terakhir. Ia ingin setiap helai kain yang ia kenakan pada hari itu tidak memiliki koneksi finansial sama sekali dengan Bima. Mereka akan berpakaian serba gemerlap dan berkilauan, Bu. Kita akan menjadi kontras, jelas Rian saat mereka mencoba pakaian mereka. Mereka akan terlihat seperti pesta, kita akan terlihat seperti juri. Wulan tertawa, tawa renyah pertama yang ia rasakan murni dan tanpa kepura-puraan sejak lama. Rian benar. Persiapan ini bukan lagi tentang menghadiri pesta, melainkan menyiapkan pertunjukan kecil tentang kebenaran. Setiap detail, mulai dari kalung sederhana Wulan hingga keputusan Rian untuk mengenakan pakaian yang dibeli dari uang jerih payah Wulan, adalah sebuah simbol. Di balik semua persiapan pakaian dan rencana tersembunyi, Wulan kembali bergumul. Ia tahu bahwa Bima akan berusaha keras untuk menjauhkan mereka, mungkin dengan menawarkan uang atau ancaman. Bagaimana jika ayah mencoba menghentikanmu? Tanya Wulan, cemas. Rian, yang saat itu sedang mengecek kembali tulisan di buku catatannya, mengangkat bahu. Ayah selalu takut pada dua hal, Bu, kehilangan uang dan kehilangan reputasi. Saya tidak akan mengancam uangnya. Saya hanya akan menyentuh reputasinya di depan semua orang yang paling ia hargai, kata Rian, sambil menutup bukunya untuk terakhir kali. Ia menatap Wulan dengan sepasang mata yang kini benar-benar dingin, bebas dari kebencian yang membara, digantikan oleh ketenangan strategis. Wulan mengangguk. Ia tahu, putranya sudah siap. Dan ia, sang ibu, akan berdiri tegak di sampingnya, menjadi pondasi yang tak akan pernah bisa dihancurkan oleh Bima. Hari pernikahan semakin dekat. Undangan emas mewah itu kini tergeletak di atas meja ruang tamu, bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai tiket masuk menuju panggung kebenaran mereka. Hari itu tiba. Udara di luar apartemen terasa panas, tetapi Wulan dan Rian merasakan dinginnya tekad. Wulan berdiri di depan cermin, memeriksa penampilan Rian. Setelan jas abu-abu gelapnya yang dibuat khusus, dipadukan dengan dasi kupu-kupu yang serasi, membuat Rian tampak jauh lebih tua dari usia 14 tahun. Ia bukan lagi anak kecil yang merengek, ia adalah seorang pemuda yang sedang menjalankan misi yang serius. Sudah siap, Nak? Tanya Wulan, merapikan kerah jas Rian. Sudah, Bu, jawab Rian. Hanya satu hal. Ingat, Bu. Kita bukan tamu undangan. Kita adalah penonton yang tidak diundang. Wulan mengangguk, mengagumi ketenangan Rian. Ia sendiri mengenakan gaun navy blue sederhana namun elegan. Rambutnya disanggul rendah, dan riasan wajahnya minimalis, tidak berusaha menutupi usianya, melainkan merayakan martabatnya. Ia tidak membawa tas tangan branded yang ia miliki dulu, hanya tas kecil yang dibeli dengan uang hasil jerih payahnya sendiri. Mereka tiba di Grand Ballroom Hotel Agitama tepat pukul 19.30, waktu yang tepat di mana resepsi seharusnya sudah melewati upacara formal dan beralih ke sesi foto dan hiburan. Aula pernikahan itu adalah manifestasi visual dari tema Fairy Tale of the New Beginning yang Rian baca dengan jijik.
Aula dihiasi jutaan kristal yang memantulkan cahaya chandelier raksasa. Bunga-bunga impor mahal memenuhi setiap sudut, dan karpet merah membentang dari pintu masuk hingga ke pelaminan megah, tempat Bima dan Santi berdiri seperti patung di bawah pilar bunga raksasa. Segala sesuatu berteriak tentang kekayaan, kemewahan, dan, bagi Wulan, kepura-puraan. Di pintu masuk, seorang penjaga pintu yang mewah memeriksa daftar tamu. Rian, tanpa ragu, memberikan kartu undangan emas itu. Penjaga pintu, bingung karena nama Wulan dan Rian tidak ada dalam daftar yang disiapkan, mencoba bertanya. "Maaf, Nona. Nama Anda tidak ada di daftar." "Apakah Anda?" tanyanya ragu-ragu. "Saya Wulan," potong Wulan dengan suara yang tenang namun memiliki otoritas yang tak terbantahkan. "Dan ini Rian, putra Bima." Wulan tidak perlu berteriak. Menyebut nama Bima diiringi kata, "Putra," sudah cukup untuk membuat penjaga pintu itu terdiam dan buru-buru memanggil koordinator acara melalui walkie-talkie-nya. Namun, sebelum koordinator acara datang, Wulan dan Rian sudah melangkah masuk. Mereka bergerak dengan keanggunan yang tidak terburu-buru, melintasi ambang pintu. Aula yang tadinya dipenuhi dengan obrolan ringan dan musik orkestra yang manis seketika terdiam. Kedatangan Wulan dan Rian menciptakan riak kejut yang menyebar lebih cepat daripada gelombang suara. Semua mata tertuju pada mereka. Wulan memang sengaja memilih waktu ini. Saat pasangan pengantin berdiri di tengah panggung untuk sesi foto utama mereka, yang berarti perhatian tertuju sepenuhnya ke depan. Wulan dan Rian berjalan perlahan di sepanjang pinggiran karpet merah. Kehadiran mereka adalah anomali. Di tengah gaun-gaun gemerlap dan perhiasan berlebihan, gaun navy blue Wulan dan setelan Rian yang berkelas tampak mencolok, bukan karena kemewahan, tetapi karena kesederhanaan mereka yang penuh arti. Bisik-bisik yang tadinya diam kini meledak menjadi gumaman kecil yang memusingkan. Itu Wulan, mantan istrinya. Astaga, beraninya dia datang? Dan itu anaknya, Rian. Sudah besar sekali. Pantas saja Bima terlihat tegang hari ini. Wulan tetap menjaga tatapannya lurus ke depan, seolah-olah ia sedang berjalan di trotoar yang ia lalui setiap hari. Rian, di sampingnya, adalah benteng ketenangan. Tubuhnya tinggi dan tegap, membuat bayangannya jatuh kuat di lantai marmer. Di pelaminan, Bima terkejut hingga ia menjatuhkan buket bunga yang sedang ia pegang untuk sesi foto. Matanya melebar, pupilnya membesar karena kaget dan panik. Ia terlihat seolah-olah baru saja melihat hantu dari masa lalu yang ia kubur dalam-dalam. Semua sandiwara kebahagiaan dan ketenangan yang ia pamerkan selama upacara sirna dalam sekejap. Santi, mempelai wanita, mengenakan gaun putih bak putri kerajaan yang penuh manik-manik. Ia adalah gambaran kekayaan yang berjalan. Begitu ia menyadari tatapan semua tamu tertuju ke pintu masuk, ia mengikuti arah pandangan mereka. Ketika ia melihat Wulan, senyum palsunya langsung menguap. Wajahnya mengeras, menampakkan ekspresi jijik dan marah. Santi mengangkat tangan, berbisik keras pada Bima, "Usir mereka." Sekarang, Bima tidak bergerak. Ia terlalu kaget. Kehadiran Rian yang kini berdiri setinggi bahunya, mengenakan jas mahal yang bukan dibelinya, dan berdiri protektif di samping Wulan, menghantamnya seperti pukulan. Itu adalah pengingat visual akan segala sesuatu yang ia tinggalkan, bukan hanya seorang istri, tetapi seorang putra yang kini telah tumbuh dan memiliki kekuatan untuk menilai. Wulan dan Rian tidak berjalan ke pelaminan. Mereka tidak menciptakan adegan di tengah jalan. Sebaliknya, mereka bergerak menuju barisan kursi bundar paling belakang, di sudut yang agak tersembunyi. Mereka duduk berdampingan,
ibu dan anak, mengambil posisi sebagai pengamat yang pasif namun sangat mengancam. Kehadiran mereka, yang begitu tenang dan penuh martabat, ternyata jauh lebih mengganggu daripada jika mereka datang dengan amarah. Mereka datang bukan untuk memohon kembali, bukan untuk menangis, tetapi untuk menjadi saksi bisu. Bima akhirnya tersadar. Ia berbisik panik kepada event organizer di dekatnya, menunjuk ke arah Wulan dan Rian, dan meminta mereka segera diurus. Namun, Sang Iyo ragu. Wulan adalah mantan istri sah, dan Rian adalah putra kandung mempelai pria. Memaksa mereka keluar hanya akan memperbesar drama. Musik orkestra kembali diputar, lebih keras, mencoba menutupi bisik-bisik yang terus berlanjut. Sesi foto pun dilanjutkan dengan canggung. Tetapi bagi Bima, lampu sorot dan kilauan kristal kini terasa panas membakar, bukan memuliakan. Ia tahu, di sudut ruangan itu, ada sepasang mata tajam, milik putranya, yang mengamati setiap gerak-geriknya, menunggu momen yang tepat untuk menjalankan rencana yang tak terduga. Babak sandiwara itu baru saja dimulai, dan kali ini, Wulan dan Rian yang memegang naskah rahasianya. Setelah Wulan dan Rian duduk di meja bundar paling belakang, aura mewah dari Grand Ballroom itu terasa seperti penjara kaca. Mereka kini adalah dua titik diam yang menarik setiap tatapan mata, mengganggu simetri sempurna dari pesta, dongeng, Bima dan Santi. Musik orkestra yang melantunkan melodi cinta sejati terasa sumbang di telinga Wulan. Wulan mengangkat gelas air putihnya, menyesapnya perlahan. Ia sengaja tidak menyentuh hidangan mewah yang disajikan, takut makanan itu terasa hambar seperti janji palsu. Di sampingnya, Rian tampak tak terpengaruh, seperti patung marmer dengan tatapan yang terarah ke pelaminan. Ia bukan hanya melihat, ia menganalisis. Dari sudut pandang mereka, Wulan mengamati interaksi Bima dan Santi. Bima, yang biasanya tenang dan percaya diri di depan publik, kini terlihat tegang. Senyumnya kaku saat ia berfoto di samping Santi. Santi, di sisi lain, berusaha keras untuk tampak sempurna. Ia tertawa terlalu keras, memeluk Bima terlalu erat, dan selalu memastikan kerlingan kristalnya terlihat di kamera. Wulan bisa melihat keretakan di antara mereka. Setiap kali Santi berbisik pada Bima, wajah Bima akan mengeras. Santi tampaknya lebih peduli pada lensa kamera dan reaksi para tamu daripada kebahagiaan suaminya. Bagi Wulan, hal itu menegaskan dugaannya selama ini, Santi tidak mencintai Bima, ia hanya mencintai status yang melekat pada Bima, status yang dulu dengan susah payah ia ciptakan bersama Bima. Mereka terlihat lelah, Bu, bisik Rian, tanpa mengalihkan pandangan. Siapa? Ayah dan wanitanya. Pura-pura bahagia itu lebih melelahkan daripada bekerja keras, jawab Rian dengan sinis, kata-katanya menusuk namun tepat. Tak lama kemudian, sebuah bayangan jatuh di meja mereka. Itu adalah Bima. Ia berhasil menyelinap turun dari pelaminan, didorong oleh kebutuhan mendesak untuk mengendalikan kerusakan yang disebabkan oleh kehadiran tak terduga mereka. Ia ditemani oleh salah seorang pengawal kepercayaannya. Santi hanya menatap sinis dari atas panggung. Wulan, Rian, sapa Bima, suaranya dipaksakan ramah, tetapi gemetar karena frustrasi. Wulan mendongak, tatapan matanya kosong, penuh kekecewaan yang sudah lama mendingin. Ia tidak menjawab. "Mengapa kalian ada di sini?" tanya Bima, berusaha merendahkan suaranya agar tidak didengar oleh tamu di meja sebelah. "Aku sudah bilang, aku akan kirimkan uang untuk Rian bulan depan. Kalian tidak perlu membuat masalah di sini." Rian meletakkan kedua sikunya di atas meja, mencondongkan tubuh ke depan, pandangannya bertemu langsung dengan Bima.
Rian tidak takut, dan Wulan sangat bangga akan hal itu. Kami diundang, Ayah, jawab Rian, suaranya tenang. Ia mengangkat amplop emas yang ia lipat rapi dari saku jasnya. Undangan ini ditujukan untuk Bapak dan Ibu yang terhormat di alamat ini. Kami tidak membuat masalah. Kami hanya menerima undangan. Wulan hanya menatap Bima, bibirnya terkunci. Ia tidak memberinya kesempatan untuk berdalih atau membela diri. Dalam tatapan kosong Wulan, Bima melihat bukan lagi istri yang mencintai, melainkan seorang saksi yang menghakimi. Bima terbatuk. Dengar, Wulan. Aku bisa berikan cek malam ini. 2 kali lipat dari yang biasa. Pulanglah. Kalian tidak seharusnya ada di sini. Ini bukan tempat kalian. Tiba-tiba, Wulan berbicara, suaranya lembut, tetapi setajam belati. Ini adalah tempat yang Bima ciptakan. Tempat di mana Bima memilih untuk merayakan kebohongan. Dan Rian adalah saksi hidup dari kebenongan itu. Bima tidak bisa membeli masa lalu, Bima tidak bisa membeli kehormatan kami, dan Bima tidak bisa membeli kami untuk pergi. Kata-kata itu menghantam Bima. Ia menyadari ia tidak berhadapan dengan Wulan yang cengeng atau panik, melainkan Wulan yang bermartabat. Bima mundur selangkah, rasa malu mulai merayap di bawah kulitnya. Tepat saat Bima berbalik untuk kembali ke pelaminan, sepasang suami istri paruh baya, sahabat lama Bima yang juga mengenal Wulan, mendekati meja mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa tentang pernikahan itu. Sebaliknya, mereka hanya memeluk Wulan erat. Wulan, kamu terlihat luar biasa, bisik Ibu Liana, memegang tangan Wulan. Rian, kamu sudah jadi pria. Kamu kuat, nak. Dukungan diam-diam ini, yang datang dari lingkaran sosial Bima sendiri, adalah lapisan keberanian yang Wulan butuhkan. Mereka adalah saksi yang adil. Mereka tahu siapa yang sesungguhnya terluka dan siapa yang berpura-pura. Tiba-tiba, suara MC mengumumkan, para tamu yang terhormat, mari kita sambut sesi toast. Kita akan mendengarkan kata sambutan dari orang-orang terdekat pasangan berbahagia, Bima dan Santi. Di bawah sorot lampu, seorang pria paruh baya, rekan bisnis utama Bima, naik ke panggung. Rian seketika menegakkan punggungnya. Pria itu memulai pidatonya dengan pujian yang berlebihan, memuji Bima sebagai pria dengan integritas tertinggi, yang akhirnya menemukan cinta sejatinya setelah perjalanan yang panjang. Setiap kalimat terasa ironis dan menusuk bagi Wulan, tetapi ia menahan diri. Ini adalah bagian dari sandiwara yang harus ia tonton. Bima adalah pria yang tahu apa itu komitmen, tahu apa itu kesetiaan. Dan dengan Santi, ia kini memulai lembaran baru yang murni, lepas dari segala kerumitan masa lalu. Kata rekan bisnis itu, mengangkat gelas sampanye. Tawa renyah Santi terdengar nyaring, seolah-olah ia baru saja memenangkan lotera. Bima hanya tersenyum tipis, matanya sesekali melirik ke arah Rian di belakang. Wulan bisa melihat keringat dingin di pelipis Bima. Toast ini omong kosong, Bu, bisik Rian, tangannya berada di bawah meja, mencengkeram buku catatan kecilnya. Wulan hanya melirik Rian dan mengangguk pelan. Saat rekan bisnis itu mengakhiri pidatonya dan para tamu berdiri untuk mengangkat gelas, Rian tiba-tiba mengambil tindakan. Di tengah hiruk-pikuk seruan, cheers, dan bunyi denting gelas, Rian berdiri. Ia berdiri sepenuhnya, tinggi, dan menarik perhatian. Ini adalah momen yang ia persiapkan. Momen di mana semua mata, yang baru saja dialihkan oleh kemeriahan toast, akan kembali tertuju padanya. Wulan melihat Rian menghela napas. Anaknya, dalam setelan jas abu-abu, mulai berjalan.
Ia tidak berjalan panik. Ia berjalan dengan langkah yang lambat, penuh perhitungan, lurus menuju panggung utama, di mana mikrofon berdiri tegak, menunggu kata-kata kebenaran yang akan menghancurkan sandiwara pesta itu menjadi kepingan. Langkah Ryan dari meja belakang menuju panggung utama terasa seperti sebuah gerakan yang menghentikan waktu. Di tengah riuh rendah toast dan seruan, "Cheers!", Ryan bergerak. Setelan abu-abunya tampak seperti seragam kebenaran di tengah lautan jas hitam dan gaun gemerlap. Wulan, yang duduk di belakang, menahan napas. Ia melihat punggung Ryan yang tegap dan tahu bahwa tidak ada jalan untuk kembali. Ini adalah panggung Ryan, dan ia akan berdiri tegak sebagai fondasinya. Di pelaminan, Bima melihat gerakan itu. Seluruh darahnya terasa ditarik ke perut. "Ryan? Apa yang dia lakukan?" desis Bima, suaranya nyaris tidak terdengar. Santi, yang masih tertawa kaku setelah toast yang memuakkan itu, merasakan keributan. Ia menoleh dan melihat Ryan, anaknya yang ia anggap masa lalu yang menjijikkan, berjalan menuju mikrofon. "Bima, hentikan dia! Cepat!" raung Santi, suaranya tajam dan tidak tertahankan di telinga Bima, meskipun ia berusaha merendahkannya. "Jangan biarkan anak sialan itu merusak pestaku." Bima mencoba bergerak. Secara naluriah, ia ingin bergegas, menangkap bahu putranya, dan menyeretnya keluar dari pandangan publik. Namun, kaki Bima terasa tertahan di karpet merah, seolah-olah berat dosa-dosanya sendiri menahannya. Ia panik, tetapi juga terpaku oleh rasa malu yang tiba-tiba. Di antara mereka, ada jarak fisik yang kecil, tetapi jarak emosional yang tak terukur. Ryan terus melangkah. Ia melewati meja-meja bundar yang kini sunyi. Para tamu menoleh, bingung. Beberapa mengira ia adalah bagian dari pertunjukan kejutan, beberapa lagi, terutama yang mengenal Wulan, merasakan firasat buruk. MC, seorang pria paruh baya yang profesional dan ceria, baru saja menyerahkan mikrofon kepada pengeras suara berikutnya. Ketika Ryan, seorang remaja yang tak dikenalnya, mendekat, MC itu menatap ke arah Bima di pelaminan, mencari isyarat. Bima hanya menggelengkan kepala panik yang tak terlihat oleh MC. Ryan mencapai tangga panggung kecil itu. Ia naik dengan langkah mantap. Ia tidak ragu. Ia berdiri di samping podium. "Maaf, Dek," bisik MC, mencoba mengambil mikrofon. "Sesi toast sudah diatur." Ryan menatap MC itu. Tatapannya tenang, tetapi memancarkan otoritas yang membuat MC ragu. Ryan kemudian menatap lurus ke arah Bima, seolah mengirimkan isyarat rahasia. Bima, dalam kepanikan, melihat pengawalnya di sudut. Ia ingin berteriak, "Tahan dia!" Tetapi ia tidak bisa menemukan suaranya. Ia takut membuat keributan yang lebih besar. Tiba-tiba, suara Santi menusuk. "Bima, cepat naik ke sini. Kita harus memotong kue sekarang." Santi berusaha mengalihkan perhatian, menuntut Bima untuk kembali ke sandiwara yang mereka ciptakan. Keengganan Bima untuk bertindak cepat memberatkan segalanya. Sementara Bima bimbang, Ryan mengambil tindakan. Tanpa meminta izin, Ryan dengan lembut mengambil mikrofon dari tangan MC yang terkejut. Ryan menyesuaikan ketinggian tiang mikrofon. Gerakan ini begitu alami, begitu tenang, sehingga beberapa tamu yang belum tahu apa-apa mengira ia memang dijadwalkan untuk berpidato. Keheningan total. Musik orkestra telah mereda. Bahkan denting garpu di piring para tamu terhenti. Semua mata, dari meja VIP hingga meja belakang, tertuju pada Ryan, anak laki-laki dengan jas abu-abu, berdiri di panggung yang megah.
Rian memejamkan mata sejenak, mengambil napas dalam-dalam. Di dalam genggamannya, mikrofon itu terasa dingin dan kuat. Ini adalah saat di mana rasa sakit Wulan, trauma Rian, dan kebohongan Bima akan disiarkan ke seluruh aula. Di bawah panggung, Wulan bangkit. Ia berjalan selangkah maju. Ia berdiri di tepi kerumunan, memandang putranya. Ada air mata di matanya, bukan karena kesedihan, tetapi karena keberanian Rian. Rian membuka matanya. Ia tidak melihat ke arah Bima, yang wajahnya kini benar-benar putih. Ia menatap ke tengah kerumunan, ke mata para tamu yang merupakan rekan bisnis, kolega, dan teman Bima. Bima akhirnya tersadar. "Rian, turun." "Jangan!" teriak Bima. Suaranya sedikit melengking karena frustrasi dan panik, tetapi sudah terlambat. Suara Rian mengudara, diperkuat oleh sistem suara canggih di ballroom. Suaranya sedikit bergetar karena usia, tetapi artikulasinya sempurna, dilatih oleh Wulan sejak kecil. "Selamat malam, hadirin sekalian," Rian memulai, suaranya tenang, formal, dan penuh kejutan. Semua orang terkejut dan syok, dan Bima merasa dunianya runtuh. Rian melanjutkan, membiarkan keheningan yang ia ciptakan meresap dalam-dalam. "Nama saya Rian." Jeda sebentar, pandangannya beralih ke pelaminan, mendarat tepat pada Bima yang kini tampak menyedihkan. "Saya adalah anak laki-laki dari Bima, mempelai pria." Pengakuan itu adalah ledakan senyap. Tepat pada saat itu, semua orang menyadari betapa parahnya situasi ini. Rian bukanlah tamu, bukan pengisi acara kejutan. Ia adalah pengkhianatan yang berjalan, anak yang ditinggalkan, yang kini berdiri sebagai penuduh utama di pesta ayahnya sendiri. Wajah Santi berubah ungu karena marah dan malu, sementara Bima hanya bisa menatap, tidak berdaya, saat putranya bersiap untuk melancarkan serangan kejujuran yang paling menghancurkan. Kata-kata Rian, "Saya adalah anak laki-laki dari Bima, mempelai pria." Bergema di Grand Ballroom, menghancurkan keheningan yang tercipta. Pernyataan itu bukan ledakan amarah, melainkan proklamasi fakta yang dingin dan tak terbantahkan. Reaksi para tamu sangat beragam, beberapa terkesiap, beberapa menutupi mulut mereka, dan sebagian besar menoleh cepat antara Rian dan Bima, mencoba memahami sandiwara tragis apa yang sedang terjadi. Di pelaminan, Bima seperti patung yang baru saja diwarnai. Wajahnya yang semula putih kini ditutupi rona merah gelap yang berasal dari rasa malu dan keputusasaan. Ia memegang tangan Santi dengan erat, tetapi Santi menepisnya, matanya menatap tajam ke arah Rian. "Tolong, Nak. Ini bukan tempatnya," bisik MC panik, mencoba merebut mikrofon dari tangan Rian. Rian, yang lebih tinggi dari yang terlihat, dengan mudah menghindar. Ia kembali fokus pada audiensnya, mengabaikan Bima dan Santi sepenuhnya. Ia berbicara, suaranya kini sedikit lebih kuat, tetapi tetap bergetar, memberikan nuansa kejujuran yang mengharukan. "Saya datang bukan sebagai tamu undangan, melainkan sebagai saksi," Rian memulai, mengatur napasnya. "Saya datang karena, meskipun saya telah dihapus dari lembar kehidupan baru ayah, saya adalah bagian dari lembar yang lama, lembar yang membuat pesta malam ini menjadi mungkin." Ia berhenti sejenak, menatap dekorasi mewah yang memantulkan cahaya. Temanya, saya dengar, adalah Fairy Tale of the New Beginning, dongeng awal yang baru. Sangat indah. Tetapi setiap dongeng memiliki halaman-halaman yang harus dikorbankan, bukan? Halaman-halaman yang harus dirobek agar cerita ini terasa murni. Setiap kata yang diucapkan Rian adalah sebuah tuduhan yang diucapkan dengan bahasa yang sopan. Rian tidak menyebut Santi sebagai pelakor.
Ia tidak menyebut Bima sebagai pengkhianat. Ia hanya berbicara tentang halaman-halaman yang dirobek. Ayah saya, lanjut Rian, adalah pria yang selalu mengajarkan saya tentang integritas. Ia sering berkata, Rian, nama baik lebih berharga daripada semua kekayaan di dunia. Ketika saya berusia 7 tahun, ayah pernah mengembalikan dompet berisi uang jutaan rupiah kepada pemiliknya. Ia bilang, jangan pernah mengambil hak yang bukan milikmu. Komitmen adalah segalanya. Saat Rian menceritakan kenangan manis itu, Bima seketika tersentak. Itu adalah kenangan pribadi yang hanya diketahui oleh keluarga inti mereka. Kenangan itu, yang seharusnya membanggakan, kini menusuk Bima paling dalam. Air mata mulai menggenang di mata Bima. Ia tidak menangis karena Rian menyakitinya. Ia menangis karena Rian mengingatkannya pada siapa dirinya seharusnya. Malam ini, Rian melanjutkan, suaranya mulai naik sedikit. Ayah merayakan komitmen barunya yang dibangun di atas komitmen lama yang ia buang. Ballroom ini, dengan jutaan kristal dan bunga impornya, pasti menelan biaya yang luar biasa. Saya tidak tahu berapa. Mungkin ratusan juta, mungkin miliaran. Harga pesta ini sangat mahal. Tetapi yang ingin saya tanyakan kepada ayah dan kepada Nona Santi. Rian mengalihkan pandangannya sedikit ke Santi, yang kini benar-benar kehilangan kendali emosinya dan hampir berteriak. Apakah kebahagiaan yang ayah raih malam ini sepadan dengan harga janji pernikahan yang ayah hancurkan dalam semalam? Suara Rian pecah di akhir kalimat itu, bukan karena ia kehilangan keberanian, tetapi karena rasa sakit yang tak terhindarkan. Bima mengambil langkah ke depan, berusaha mencapai panggung. Rian, sudah cukup. Ayah mohon. Tetapi Rian mengabaikannya. Ia hanya memiliki beberapa kalimat lagi, dan ia harus menyelesaikannya. Wulan, di bawah panggung, mengepalkan tangannya di dada, air mata kebanggaan mengalir tanpa suara di pipinya. Ayah meninggalkan kami bukan karena ibu tidak mencintai ayah. Ibu adalah pondasi yang membuat ayah menjadi pengusaha sukses. Ibu merelakan karirnya, mengorbankan tidurnya, dan menahan setiap air mata agar ayah bisa meraih kejayaan. Ibu Wulan tidak pernah meminta yang mahal. Ibu hanya meminta komitmen dan kesetiaan yang ayah janjikan di hadapan Tuhan, kata Rian, menunjuk ke arah ibunya. Ia membiarkan para tamu memproses kontras visual di depan mereka. Santi yang berlebihan dan kini tampak marah dan histeris, berbanding dengan Wulan yang berdiri di belakang, elegan dalam balutan navy blue, memancarkan martabat yang tak terbeli. Akhirnya, Rian kembali menatap Bima. Itu adalah tatapan terakhir seorang anak kepada ayahnya, sebelum ia memilih untuk melepaskannya sepenuhnya. Saya datang untuk memberikan hadiah perpisahan, kata Rian, suaranya kembali ke nada dingin yang tajam. Hadiah itu adalah kebenaran, ayah. Kebenaran bahwa kebahagiaan baru ayah, yang ayah pamerkan malam ini, selamanya akan diwarnai oleh bayangan penyesalan. Ia menghela napas, kalimat penutup yang telah ia latih selama 2 minggu keluar dengan sempurna, menghancurkan. Ayah, semoga kebahagiaan ayah sebanding dengan harga 14 tahun kebersamaan yang ayah buang, harga sebuah janji suci, dan harga air mata ibu Wulan yang ayah sia-siakan. Rian meletakkan mikrofon itu dengan sangat pelan di podium. Tidak ada gertakan, tidak ada suara bising. Mikrofon itu kini berdiri sunyi, tetapi kata-katanya masih bergaung di benak setiap orang. Bima ambruk. Secara harfiah, kakinya lemas. Ia tidak jatuh, tetapi ia terduduk di anak tangga pelaminan. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, bahunya bergetar. Ia tidak bisa lari dari kebenaran yang diucapkan oleh putranya sendiri.
Santi meledak. Ia berlari ke arah Bima, bukan untuk menghibur, tetapi untuk mencaci maki. Lihat apa yang kau lakukan. Kau hancurkan malamku. Kau hancurkan kita, teriak Santi. Suaranya yang melengking kini ikut terdengar tanpa mikrofon. Di tengah kekacauan yang diciptakan oleh kejujuran, Rian turun dari panggung. Ia tidak melihat ke arah Bima atau Santi. Ia hanya berjalan lurus ke arah Wulan. Wulan menangkup wajah Rian. Sempurna, nak, bisik Wulan, air matanya jatuh di pipi Rian. Misi selesai, Bu, jawab Rian, matanya merah, tetapi ia tersenyum, senyum tulus pertama yang Wulan lihat dalam waktu yang sangat lama. Mereka berdua berbalik, meninggalkan aula. Di belakang mereka, Bima masih terduduk di anak tangga, dikuasai rasa malu yang tak terukur, penyesalan seumur hidup yang baru saja disajikan oleh putranya sendiri. Pesta mewah itu kini benar-benar telah menjadi panggung kehancuran. Mikrofon itu masih berdiri tegak di podium, sunyi, tetapi gaung dari kalimat penutup Rian terasa lebih kuat daripada musik orkestra manapun. Seluruh Grand Ballroom telah berubah dari panggung perayaan menjadi ruang pengadilan publik. Reaksi Bima, keterpurukan yang menghancurkan. Bima masih terduduk di anak tangga pelaminan. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, postur tubuhnya menyusut, seolah-olah setelan jas pengantinnya kini terasa terlalu berat untuk ditanggung. Ia tidak mengeluarkan isakan, tetapi bahunya bergetar tak terkendali. Ini bukanlah rasa malu sesaat. Ini adalah realisasi yang menghancurkan bahwa ia baru saja kehilangan bukan hanya reputasi, melainkan juga kehormatan terakhirnya di mata putranya sendiri. Ia mengingat saat Rian menyebutkan cerita dompet di usia 7 tahun. Kenangan itu, yang ia gunakan untuk mendefinisikan dirinya sebagai pria berintegritas, kini digunakan Rian sebagai bukti terbesar kemunafikannya. Bima menyadari bahwa semua tamu, rekan bisnis pentingnya, kini melihatnya melalui mata Rian, seorang pria yang menjual 14 tahun janji suci dan pondasi hidup demi kemewahan yang fana. Ia mendengar bisik-bisik. Suara-suara yang tadinya memujinya sebagai pengusaha ulung, kini penuh rasa kasihan dan penghakiman. Bima tahu, ini adalah kehancuran yang tidak bisa diperbaiki oleh uang atau koneksi. Penyesalan seumur hidup yang Rian janjikan, telah disajikan di depannya, lengkap dengan topping rasa malu sosial. Ia mencoba bangkit, mencoba mengejar Rian, tetapi kakinya terasa lemas, tidak mampu menanggung berat tindakannya sendiri. Reaksi Santi, pelakor yang kehilangan kendali. Di samping Bima, Santi meledak. Ia tidak peduli dengan rasa malu Bima atau rasa sakit Rian. Baginya, yang penting adalah pestaku yang telah dirusak. Ia bukan lagi pengantin wanita yang anggun, ia adalah wanita yang marah dan egois yang berteriak di depan ratusan tamu terhormat. Lihat apa yang kau lakukan, Bima. Kau hancurkan malamku, teriak Santi, suaranya melengking tajam tanpa bantuan mikrofon. Ia tidak berusaha merendahkan suara. Kau bilang kau sudah mengurus mereka. Kau bilang wanita miskin itu tidak akan berani muncul. Kau berjanji padaku ini akan menjadi fairy tale, dan sekarang? Ini adalah lelucon. Santi mencengkeram lengan Bima, kukunya yang dihiasi berlian palsu menancap ke kain jas mahal Bima. Anak itu, anak sialanmu, merusak segalanya. Semua orang melihat. Kau membuatku malu. Kemarahan Santi yang murni, terlepas dari rasa kasihan atau empati, adalah pertunjukan kedua yang tak kalah memalukan. Para tamu kini menyaksikan dengan mata kepala sendiri kontras antara Wulan yang bermartabat di belakang, dan Santi yang histeris dan kekanak-kanakan di atas panggung. Pidato Rian telah menarik tirai kebohongan,
dan yang tersisa adalah realitas Santi yang hanya mencintai status, bukan Bima. Bima mendongak, matanya yang berkaca-kaca menatap Santi. Ia melihat bukan dukungan, bukan cinta, melainkan kesombongan yang terluka. Di momen kehancurannya, Santi menyalahkannya. Di saat Bima membutuhkan air, Santi memberinya racun. Realisasi ini menambah luka Bima. Ia tidak hanya kehilangan keluarga yang tulus, tetapi ia juga mendapatkan pasangan yang palsu dan egois. Reaksi Wulan dan Rian, ketenangan di tengah badai. Di bawah panggung, Wulan melihat kekacauan itu dengan mata yang kering. Ia telah menangis, tetapi itu adalah air mata kebanggaan, dan kini air mata itu berhenti. Misi telah selesai. Rian turun dari panggung dengan wajah tenang. Ia melewati Bima yang terduduk, tidak memberikan tatapan kedua. Ia tidak perlu. Kata-katanya sudah cukup. Wulan bergerak maju, menyambut Rian. Ia menangkup wajah Rian, merasakan kehangatan di pipi putranya. "Kau hebat, Nak," bisik Wulan, suaranya serak. "Kau memberinya kebenaran dengan martabat." "Saya hanya melakukan apa yang harus dilakukan, Bu," jawab Rian, bibirnya membentuk senyum kecil. Itu adalah senyum lega, bukan kemenangan kejam. Rian telah melepaskan beban rasa sakitnya melalui kejujuran yang menghancurkan. Wulan menggandeng tangan Rian. Mereka tidak perlu berlama-lama. Tugas mereka sudah selesai. Mereka berbalik, berjalan menuju pintu keluar. Langkah Wulan kini terasa lebih ringan. Gaun navy blue yang sederhana itu terasa seperti jubah ksatria. Di jalan keluar, mereka berpapasan dengan beberapa tamu. Beberapa rekan bisnis Bima yang tadinya terkejut kini menatap Wulan dengan hormat yang baru ditemukan. Mereka mengangguk, isyarat diam yang mengatakan, "Kami tahu kebenarannya, Wulan." Mereka meninggalkan aula. Di belakang mereka, suara teriakan Santi dan permohonan putus asa Bima masih terdengar samar. Saat pintu Grand Ballroom tertutup di belakang mereka, memisahkan mereka dari kekacauan, Rian berhenti sejenak. Ia menarik napas panjang, menghirup udara malam yang dingin dan bebas. "Kita berhasil, Bu." "Ayah menyesal," kata Rian, suaranya tenang. Wulan memeluk Rian erat. "Ya, Nak. Dan kita bebas. Penyesalannya adalah urusannya. Kebahagiaan kita adalah milik kita." Di dalam aula, pesta Fairy Tale of the New Beginning telah berubah menjadi pemakaman sosial. Bima kini dikelilingi oleh para pelayan yang kebingungan dan Santi yang histeris. Ia menatap ke pintu yang tertutup, menyadari bahwa ia baru saja membayar harga yang sangat mahal. Ia menukar cinta sejati dan seorang putra yang berintegritas dengan wanita yang hanya tahu cara berteriak tentang kemewahan yang rusak. Penyesalan itu, yang kini melekat pada dirinya, adalah hukuman yang abadi. Pidato Rian tidak hanya mengakhiri pesta, tetapi juga mengakhiri ilusi yang Bima bangun. Saat Wulan dan Rian menghilang di balik kerumunan, Grand Ballroom pecah menjadi dua kubu. Mereka yang terkejut dan mereka yang tahu kebenaran, tetapi semua mata tertuju pada pelaminan yang kini menjadi pusat tragedi. Bima dan badai di pelaminan. Santi sudah dalam mode histeris penuh. Ia terus berteriak kepada Bima, "Kau hancurkan segalanya. Kita akan menjadi bahan tertawaan. Uang ini tidak sebanding dengan rasa malu yang kau berikan padaku." Kemarahannya murni egois, tidak ada sedikit pun rasa khawatir tentang kehancuran mental Bima atau rasa sakit Rian, hanya kekesalan atas kegagalan image sosialnya. Bima, di sisi lain, tidak mampu melawan. Ia hanya terduduk, merasakan rasa malu itu seperti beban fisik yang menghimpit. Kehancuran itu terasa dingin, total,
dan mutlak. Ia teringat tatapan Rian, bukan tatapan kebencian, melainkan tatapan kekecewaan yang tak terampuni, yang jauh lebih menyakitkan. Ia mendengar bisikan rekan-rekan bisnisnya yang kini mulai berbisik-bisik, beberapa meninggalkan kartu nama di meja hadiah, bukan ucapan selamat, melainkan isyarat perpisahan bisnis, dan sebagian besar bergegas keluar, ingin menjauh dari aib sosial yang menular ini. Bima mencoba berdiri, tetapi ia merasa pusing. Ia menyadari bahwa bukan hanya Rian yang meninggalkannya, ia yang meninggalkan Rian. Ia yang memilih kehancuran ini. Langkah mundur yang anggun. Sementara Bima tenggelam dalam penyesalan yang baru lahir dan Santi yang tenggelam dalam amarahnya, Wulan dan Rian bergerak dengan ketenangan yang luar biasa. Mereka berjalan melewati lorong. Beberapa tamu yang sudah meninggalkan ballroom menatap mereka dengan rasa ingin tahu. Wulan dan Rian berjalan dengan kepala tegak, tidak melihat ke kiri atau ke kanan. Mereka menolak untuk menjadi tontonan. Mereka telah menyampaikan pesan mereka dan kini, mereka mengambil kembali kebebasan mereka dengan angkuh. Ketika mereka mencapai lobi, Wulan berhenti di depan air mancur marmer besar. Ia melepas cincin kawinnya. Cincin yang dulu terasa berat karena makna janji, kini terasa ringan, kosong, tak berarti. Cincin yang telah lama ia simpan itu ia pegang sebentar, lalu menjatuhkannya ke dalam kolam air mancur. Kling! Suara kecil itu adalah penutupan yang lebih final daripada surat cerai manapun. Rian menyaksikan tindakan ibunya. Wulan berbalik, wajahnya kini bersih dari air mata. "Ayo, nak. Kita pulang," ajak Wulan, suaranya dipenuhi kedamaian yang lama hilang. Mereka menunggu lift yang membawa mereka turun ke basement parkir. Di dalam lift, Wulan mengacak rambut Rian. "Kau telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Bukan kekuatan untuk menghancurkan, tapi kekuatan untuk mengatakan kebenaran," puji Wulan. "Ayah pantas mendapatkannya, Bu," kata Rian dengan suara rendah. "Tapi jujur saja, saya merasa lega. Semua amarah dan sakit itu hilang. Seperti sudah terbayarkan. Kita tidak perlu lagi memikirkan mereka." "Ya, nak. Dendam tidak pernah semanis ini, karena ini adalah keadilan yang kita berikan sendiri," ujar Wulan, tersenyum pahit namun lega. "Kita mengakhiri kisah kita dengan kepala tegak." Mereka mencapai mobil yang telah disiapkan oleh sopir mereka. Mereka masuk ke dalam mobil, meninggalkan Grand Ballroom yang gemerlap di belakang mereka. Di belakang kemewahan itu, Bima kini ditinggalkan bersama kekacauan, penyesalan, dan Santi yang hanya menuntut ganti rugi atas pesta yang rusak. Wulan bersandar di kursi mobil. Ia menutup mata. Rasa lelah yang tak terlukiskan melanda, tetapi di bawah kelelahan itu, ada rasa ringan. Mereka telah memutus rantai masa lalu. Rian, di sampingnya, meraih tangan Wulan dan menggenggamnya erat. Ibu dan anak itu berbagi keheningan yang penuh makna, keheningan yang jauh lebih berharga daripada janji-janji palsu di atas panggung pernikahan. Mereka memasuki mobil yang disiapkan, meninggalkan Grand Ballroom dan bayang-bayang Bima untuk selamanya. Misi telah selesai, kehormatan telah ditegakkan, dan hukuman Bima telah dimulai. Jika Grand Ballroom adalah panggung kehancuran Bima di depan umum, maka malam setelahnya, kamar hotel mewah yang disewa Bima dan Santi untuk malam pertama pernikahan mereka adalah medan pertempuran pribadi. Wulan dan Rian sudah lama tertidur pulas di apartemen mereka, tetapi Bima dan Santi terjaga, disiksa oleh aib yang mereka ciptakan sendiri. Konflik internal Bima. Bima duduk di tepi ranjang, mengenakan celana bahan dan kemeja pengantinnya yang kusut. Ia tidak mampu menanggalkan pakaian itu.
Ia merasa seolah-olah setelan itu adalah seragam rasa malu yang harus ia kenakan. Ia tidak memikirkan Santi. Ia hanya memikirkan Rian. Ayah, semoga kebahagiaan ayah sebanding dengan harga 14 tahun kebersamaan yang ayah buang. Kalimat Rian terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Itu adalah kutukan yang tajam dan tak terhindarkan. Bima mencoba menghubungi Wulan, teleponnya diblokir. Ia mencoba mengirim pesan kepada Rian, tetapi pesannya tidak terkirim. Rian telah memblokirnya di semua media. Di tengah keheningannya mencekik, Bima merasakan penyesalan itu merayap dari kakinya, naik ke jantungnya. Ia tidak menyesal karena ketahuan. Ia menyesal karena menyakiti Rian. Ia menyadari ia telah menukar berlian abadi, Rian dan Wulan, dengan perhiasan imitasi, Santi. Perang dingin dengan Santi. Tiba-tiba, suara nyaring Santi memecah keheningan. Ia baru saja selesai menelepon beberapa temannya yang jelas-jelas menertawakan aib tersebut. Kau lihat? Semua orang menertawakanku. Pernikahan kita, adalah bahan gosip termurah di kota. Teriak Santi, melemparkan teleponnya ke sofa. Bima mendongak, matanya kosong. Ya, itu hasil dari pilihan yang kita buat, Santi. Pilihan kau, Bima. Kau yang tidak becus mengurus mantan istrimu. Kau yang melahirkan anak kurang ajar itu. Dia bukan anak kurang ajar, Santi. Balas Bima, suaranya pelan tetapi tajam. Untuk pertama kalinya, ia membela Rian. Dia adalah anak yang mengajarkan kebenaran kepada ayahnya. Santi tertawa sinis. Kebenaran? Kau benar-benar sudah gila. Kau lebih peduli pada drama anak manja itu daripada perusahaanku yang kau janji akan kau integrasikan ke bisnismu. Di tengah pertengkaran itu, Bima melihat Santi dengan mata yang baru. Ia melihat bagaimana Santi tidak pernah bertanya apakah ia baik-baik saja, tidak pernah menawarkan simpati, tetapi hanya mengkhawatirkan citra sosial dan keuntungan finansial. Kau tidak pernah mencintaiku, Santi, kata Bima, suaranya penuh keputusasaan yang baru disadari. Kau hanya mencintai Bima yang sukses dan kaya. Kau mencintai pesta pernikahan yang kau bayar dengan image MU. Bukan diriku. Tentu saja aku tidak mencintai Bima yang menyedihkan dan penuh utang reputasi ini. Balas Santi tanpa ragu. Aku mencintai masa depan yang kau janjikan. Kata-kata Santi menghantam Bima lebih keras daripada pidato Rian. Pidato Rian adalah kebenaran yang menyakitkan. Kata-kata Santi adalah kehancuran yang mutlak. Bima menyadari harga pelakor murahan itu jauh lebih mahal daripada yang ia bayangkan. Ia telah kehilangan segalanya demi kehampaan. Konsekuensi bisnis dan sosial. Keesokan harinya, kehancuran itu meluas ke ranah bisnis. Rekaman video pidato Rian yang direkam oleh salah satu tamu telah menyebar cepat di media sosial. Walaupun Bima mencoba menahan, cerita itu viral. Rekan-rekan bisnis Bima mulai membatalkan proyek. Mereka tidak ingin dikaitkan dengan pria yang integritasnya dipertanyakan oleh putranya sendiri. Reputasi, yang selalu menjadi aset terbesar Bima, kini menjadi liabilitasnya. Awal baru Wulan. Sementara kekacauan menghancurkan Bima, Wulan dan Rian menemukan kedamaian yang sunyi. Setelah tidur panjang yang menyegarkan, mereka bangun, tidak dengan rasa puas, tetapi dengan rasa lega. Pagi itu, Wulan menatap Rian yang sedang sarapan. Bagaimana perasaanmu, nak? Lega, Bu, jawab Rian sambil tersenyum. Saya tidak lagi marah. Saya hanya kasihan pada ayah.
dia mendapatkan apa yang dia pilih. Wulan mengangguk. Keputusan untuk menghadiri pernikahan itu adalah katarsis bagi mereka berdua. Semua amarah dan kepahitan telah keluar. Sekarang, saatnya bergerak maju. Wulan mengambil keputusan drastis. Ia menjual semua perhiasan dan barang-barang mewah yang pernah diberikan Bima, menggunakan uang itu sebagai modal awal untuk mendirikan agensi desain grafisnya sendiri. Ia tidak mau ada lagi peninggalan Bima yang menempel di hidupnya. Ia dan Rian juga pindah dari apartemen sewaan mereka ke sebuah rumah kecil yang nyaman, dibeli dari uang hasil jerih payahnya sendiri. Rumah itu lebih kecil, tetapi dindingnya dipenuhi kehangatan dan kejujuran. Wulan tidak lagi hidup dalam bayang-bayang kemewahan Bima. Di rumah baru mereka, Wulan duduk di teras kecil, menyesap kopi pagi. Ia membuka media sosialnya untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Ia melihat sekilas berita tentang skandal Bima. Ia tidak membaca isinya. Ia tidak perlu. Ia telah menyaksikan kehancuran itu secara langsung. Wulan menghela napas. Ia menoleh ke arah Rian yang sedang menata buku-bukunya di kamar baru. Rian sudah tidak lagi remaja yang terluka. Ia adalah pemuda yang kuat, yang telah membela ibunya dan dirinya sendiri. Penyesalan Bima adalah hukumannya. Wulan tahu, ia dan Rian telah memenangkan kebebasan dan martabat mereka. Mereka telah meninggalkan Bima dan Santi dalam lumpur yang mereka gali sendiri, dan mereka berdua kini siap melangkah maju menuju bab 10, kebahagiaan sejati. Waktu memiliki cara yang kejam untuk mengungkapkan kebenaran yang tertunda. Beberapa bulan berlalu sejak pidato Rian yang memutus rantai. Kejujuran yang disiarkan langsung di pernikahan Bima dan Santi terbukti menjadi palu godam yang menghancurkan bukan hanya pesta, tetapi seluruh fondasi kehidupan Bima. Keterpurukan abadi sang mantan pengantin. Pernikahan Bima dan Santi menjadi seperti bangunan yang dibangun di atas pasir. Mereka tidak pernah memiliki malam pertama yang bahagia. Kamar hotel mewah itu diisi oleh teriakan Santi dan keheningan Bima. Santi, yang pernikahannya adalah investasi citra sosial, tidak bisa menerima aib tersebut. Konflik meledak setiap hari. Santi menuntut Bima untuk memperbaiki reputasinya, sementara Bima hanya tenggelam dalam penyesalan dan ketidakmampuan untuk bertindak. Reputasi bisnis Bima, yang selalu menjadi aset terbesarnya, kini menjadi racun. Rekaman pidato Rian, meskipun telah dihapus berkali-kali, terus muncul di forum-forum tertutup dan grup bisnis. Para klien Bima tidak ingin berurusan dengan pria yang dipermalukan oleh putranya sendiri atas dasar integritas. Proyek-proyek besar dibatalkan. Mitra bisnis menjauh. Ketika krisis finansial Bima mencapai titik di mana aset-aset pribadinya harus dijual, Santi menunjukkan warna aslinya. Suatu pagi, Bima terbangun dan mendapati Santi telah pergi. Tidak ada surat perpisahan, hanya sebuah pesan singkat di telepon, "Aku tidak menikahi pria yang bangkrut. Anggap saja pernikahan ini batal karena aib. Cari aku jika kau sudah punya uang sebanyak dulu." Santi mengambil apapun yang ia bisa bawa, perhiasan mahal, mobil sport yang dibelikan Bima, dan yang terpenting, ia mengambil harapan Bima bahwa ia masih memiliki seseorang di sisinya. Santi, si pelakor murahan yang membeli status, kini kembali menjadi pemburu status, meninggalkan Bima sendirian, dikelilingi oleh sisa-sisa kemewahan yang kini terasa dingin dan kosong. Kebahagiaan sejati yang ditemukan. Di sisi lain kota, kehidupan Wulan dan Rian mekar. Wulan menggunakan uang hasil penjualan perhiasan lama Bima, yang ia sebut dana kebebasan, untuk mendirikan agensi desain grafis kecil. Namanya sederhana, Wulan Rian Design.
Ia tidak lagi mengejar proyek-proyek besar yang memakan jiwa, melainkan proyek-proyek kecil yang jujur dan membawa kepuasan. Di rumah kecil mereka yang sederhana namun nyaman, ada kehangatan yang tidak pernah mereka rasakan di rumah mewah Bima. Rian bersekolah dengan tenang, nilai-nilainya meningkat, dan yang paling penting, ia kembali menemukan tawa renyahnya. Trauma dan amarah yang dulu ia bawa telah dilepaskan di atas panggung pernikahan. Wulan sering mendapati Rian duduk di teras kecil mereka, mengerjakan tugas sambil tersenyum. Rian tidak lagi membenci ayahnya, ia hanya mengasihaninya. Kebencian telah menjadi beban, dan kini mereka berdua bebas. Kita tidak kaya, Bu, tapi kita punya ketenangan, kata Rian suatu malam, membantu ibunya membereskan laptop setelah bekerja. Ketenangan itu adalah kekayaan terbesar, Nak, jawab Wulan, memeluk Rian erat. Ia tahu, putranya telah menyelamatkannya 2 kali, pertama dari kehancuran, dan kedua dari kehampaan. Epilog, cermin kejujuran. 1 tahun kemudian. Bima duduk sendirian di sofa kulit ruang tamunya yang kini berdebu, menghadap kolam renang yang airnya mulai keruh. Perabotan mewah masih ada, tetapi suasana rumah itu telah berubah menjadi makam kesepian. Ia kehilangan Santi, kehilangan bisnisnya, dan yang paling menyakitkan, ia kehilangan kontak dengan Rian. Ia mengambil ponselnya yang sudah lama ia acuhkan. Ia membuka sebuah berita bisnis lokal yang disebar oleh salah satu rekan lamanya, yang kini hanya mengiriminya berita buruk. Judulnya, Agensi Desain Grafis Wulan Rian raih penghargaan startup terbaik dalam kategori kreatif. Bima menatap foto Wulan. Wulan berpose bersama Rian, yang kini sudah hampir setinggi ayahnya. Wajah Wulan tidak dihiasi riasan berlebihan atau perhiasan mahal, tetapi ia tersenyum tulus, senyum yang memancarkan martabat dan kebahagiaan yang tidak bisa dipalsukan. Di foto itu, Bima melihat Wulan yang dulu ia cintai, sebelum ia buta oleh ambisi dan godaan Santi. Bima menekan layar itu, melihat detail kecil yang ditulis oleh Rian di bagian ucapan terima kasih. Penghargaan ini didedikasikan untuk komitmen dan integritas yang selalu diajarkan oleh ibu saya. Bahwa kejujuran selalu membayar mahal, tetapi ketidakjujuran membayar segalanya. Kata-kata itu, sekali lagi, menjadi penghakiman pamungkas Rian. Bima mematikan ponselnya. Ia menyadari sepenuhnya kebenaran pidato itu. Ia telah menukar Wulan, berlian yang tak ternilai, dengan Santi, batu imitasi yang retak dan meninggalkan dirinya ketika air bah datang. Bima tidak memiliki siapa-siapa. Penyesalan seumur hidup itu kini bukan hanya ancaman, melainkan realitasnya yang abadi. Ia mendapatkan rumah besar, ia mendapatkan wanita yang ia pilih, tetapi ia kehilangan satu-satunya hal yang benar-benar ia butuhkan, keluarga yang tulus. Di kejauhan, Wulan dan Rian baru saja kembali dari merayakan penghargaan mereka. Mereka berbagi es krim di mobil tua Wulan. Mereka tidak memiliki kristal atau fairy tale, tetapi mereka memiliki ikatan yang tak terputus. Keduanya tertawa, tawa yang penuh kehangatan, kebebasan, dan kebahagiaan sejati.